Gus Yakut ini tetap merangkul. Akan sangat baik sekali misalkan Gus Yakut ini berusaha untuk bagaimana mendatangi markas FPI. Kemenak yang sekarang, saya percaya beliau itu punya komitmen yang kuat untuk toleransi. Sudah terbukti ini di Banser, Menteri Agama di atas semua golongan. Semuanya dirangkul. Dan kalau FPI ini dilarang, ini juga akan memunculkan Jadi Mas Zulkifli Abdillah ini mengomentari tentang naiknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama menuai kontroversi, khususnya bagi kelompok ekstrim. Mas Abdillah ini lebih suka menggunakan ekstrim daripada radikal. Pertanyaannya adalah bagaimana masa depan kelompok mujahid di Indonesia dengan komando Kemenak di bawah Panglima Banser sekarang ini? Kira-kira bagaimana masa depan kelompok mujahid, Gus? Ya, terima kasih. Memang benar ya, jadi irda'un nas mustahilun. Membuat semua orang itu suka itu mustahil. Gitu. Misalkan kemenaknya itu dari Muhammadiyah, selain Muhammadiyah nggak suka. Kemenaknya dari NU, HTI nggak suka. Nanti kemenaknya dari HTI, NU Muhammadiyah nggak suka. Ya begitulah, jadi irda'un nas itu mustahilun. Membuat semua manusia suka itu mustahil. Jadi pasti ada like and dislike itu, like and unlike itu pasti ada gitu. Nah, terkait dengan Kemenak yang sekarang, saya percaya beliau itu punya komitmen yang kuat untuk toleransi. Sudah terbukti ini di Banser, para Banser disuruh untuk menjaga gereja-gereja ketika Natal. Dan ini ada kitabnya, ada satu kitab yang judulnya itu Himayatul Kanais, menjaga gereja-gereja. Ini dikatakan oleh para ulama, umat Islam wajib menjaga gereja dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Karena apa? Karena ada sebuah riwayat, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini dari Umar bin Khattab, yang bunyinya kalau tidak salah la yuhayyaru kana isuhum wala uskufuhum. Gereja-gereja mereka, uskup-uskup mereka tidak boleh diganggu gugat. Dan surat ini dikirimkan kepada gereja San Catherine di mana itu di Sinai, Mesir. Jadi ada gereja yang dibangun 300 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, itu pernah dikirimi surat yang isinya adalah la yuhayyaru kana isuhum wala uskufuhum. Gereja-gereja mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh perangi, tidak boleh diganggu gugat gitu. Kemudian terkait dengan masa depan kelompok-kelompok intoleran di Indonesia, kalau saya berharap malah justru Gus Yakut ini tetap merangkul. Akan sangat baik sekali misalkan Gus Yakut ini berusaha untuk bagaimana mendatangi markas FPI. Kemudian Gus Yakut mendatangi kantor-kantor kelompok-kelompok yang di luar NU, di luar Muhammadiyah. Jadi sowan-sowannya tidak hanya ke ulama-ulama NU. Hari kemarin kan Gus Yakut sibuk ulama-ulama Jawa Tengah ya. Nah, mungkin besok itu sowan ke kantor Muhammadiyah, besoknya lagi sowan ke FPI, besoknya lagi ke sowan ke kantor NW, ke Persis. Didatangi semua, dirangkul semuanya. Harusnya seperti itu kalau ingin menjadi Menteri Agama di atas semua golongan. Semuanya dirangkul. Dan kalau FPI ini dilarang, ini juga akan memunculkan radikalisme. Bisa juga malah terorisme. Karena biasanya suara-suara Islam yang dihambat, tidak diberi keran aspirasi, ini akan menyalurkan aspirasinya dalam bentuk kekerasan untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Seperti itu. Jadi
ya harus ada apa namanya upaya-upaya preventif. Tapi kalau memang sudah melakukan anarkisme terus-menerus, sudah melanggar undang-undang, kemudian menabrak konstitusi kita, yang memang harus diilegalkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Tapi kan ideologi FPI dengan HTI itu berbeda. Kalau HTI itu memang sejak dari awal sudah menolak Pancasila, sudah menolak demokrasi, sudah menolak konsep negara bangsa. Nation state itu sudah ditolak sejak awal, sehingga pemerintah tegas langsung dilarang ini HTI. Tapi kalau FPI itu masih setia pada NKRI. Bahkan kalau tidak salah, disertasi doktoralnya Habib Rizik itu tentang Pancasila. Jadi mereka tidak mengingkari Pancasila, mereka tidak mengingkari konsep negara bangsa, hanya saja dalam amar ma'rufnya mereka punya tindakan-tindakan yang di luar hukum. Nah ini berbeda, ini kasusnya berbeda. Tidak kemudian dibubarkan, tapi cukup dikriminalkan kalau memang melakukan tindakan kriminal. Jadi mafhum khulafahnya kelompok moderat itu akan bagaimana ke depannya itu sangat tergantung bagaimana mereka merangkul kelompok-kelompok yang lain yang mungkin dianggapnya kurang moderat. Seperti halnya tadi dikatakan bagaimana kita merangkul FPI, merangkul teman-teman yang lainnya, itu akan sangat tergantung sikap dari Bapak Menteri baru kita. Bagaimana kedepannya akan dilihat dari bagaimana dia membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah relasi yang baik terhadap kelompok-kelompok yang mungkin yang dianggap sebagai kelompok yang minoritas.